Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ya, kembali lagi bersama gue Yudi di sini di Gibahin Bola Channel. Oke, ehm, kita harus apresiasi ya kemarin timnas Indonesia walaupun ya kalah dan tumbang melawan Australia dengan skor yang cukup 8-0, tetapi itu adalah sebuah kemajuan besar ya, sebuah prestasi dan menjadi sejarah ya karena yang ditargetkan oleh PSSI dan juga STY tercapai ya teman-teman. Karena di zaman STY inilah ya Indonesia banyak menciptakan sejarah ya, banyak menciptakan kejutan-kejutan ya bagi timnas Indonesia itu sendiri ya di tangan Sinteyong ini. Nah, berkaca kepada Piala Asia 2023 kemarin yang diadakan di Qatar ya, permainan dari timnas Indonesia dari fase grup pertandingan pertama hingga kemarin dikalahkan oleh Australia 4-0 itu semakin lama semakin membaik teman-teman ya. Apalagi kemarin melawan Australia itu benar-benar di luar ekspektasi kita dan juga Sinteyong merasa kaget teman-teman. Kok bisa permainannya seperti itu ya? Eh, bisa bisa dikatakan melebihi ya, melebihi apa yang sudah diterapkan oleh Sinteyong itu sendiri teman-teman. Dikarenakan setiap pemain dan juga apa pemain-pemain tersebut sudah mulai menunjukkan kekompakan dan chemistry teman-teman, dan ini juga butuh waktu teman-teman ya. Mungkin kemarin walaupun kita lolos 16 besar itu menjadi pengalaman dan juga menjadi berkah bagi kita untuk bisa ya lebih maju lagi di event-event berikutnya dan bisa menunjukkan bahwa kita tuh bisa lebih eh, di mata dunia kalau kita tuh lebih baik di Asia dan menjadi macan Asia di Asia Tenggara teman-teman ya. Nah, berbicara tentang Piala Asia kemarin ya, banyak walaupun permainan Indonesia makin lama makin baik dan juga penampilannya sangat mengejutkan dunia ya, dan juga banyak media-media asing dan juga dunia tuh melihat Indonesia bermain di Piala Asia 2024. Banyak kejutan-kejutan yang terjadi teman-teman ya. Nah, di balik kejutan-kejutan tersebut ada hal-hal yang menjadikan evaluasi ya, menjadi evaluasi bagi ST dan juga tim ya, berkaca kepada Piala Asia 2024 kemarin ya di Qatar, mulai dari fase grup hingga ke 16 besar teman-teman ya. Evaluasi ini yang pertama yang sering banyak dilakukan dan sering terjadi di timnas Indonesia ya, terutama di Piala Asia ini, yaitu kurangnya koordinasi antar back teman-teman dan juga komunikasi. Ini menjadi masalah serius teman-teman ya. Ya, baik kemarin pertandingan persahabatan melawan Libya 2 kali dan juga lawan Iran dikalahkan 5-0, dan di fase grup kita hanya menang sekali dan kalah 2 kali melawan Irak dan juga Jepang ya, dengan kebobolan yang sangat luar biasa banyak ya. Di fase grup aja kita sudah kebobolan 6 gol ya, dan kemarin kita dibantai 4-0, otomatis di Piala Asia ini kita 10 ya, kebobolan 10 dan memasukkan 3. Ini merupakan kebobolan yang sangat banyak dan cukup besar teman-teman ya. Ini menjadi masalah dan momok di timnas Indonesia ya di Piala Asia kemarin, dan ini harus diperbaiki dan dievaluasi agar kedepannya kita waktu dekat ini kan ada kualifikasi Piala Dunia 2026 ya, dan juga nanti jika lolos ya kita masih banyak tahap ya ke Piala Dunia 2026 nanti ya. Nah, ini harus diperbaiki teman-teman agar tidak kecolongan lagi, agar tidak back itu bermain buruk ya, karena kualifikasi Piala Dunia 2006 ini adalah harapan kita kedua untuk timnas senior ya. Jadi untuk komunikasi dan kerjasama antar back itu harus terjalin, apalagi kita besok ini ya di kualifikasi Piala Dunia 2006 ini akan dihuni oleh 2 back ya yang sudah dinaturalisasi. Yang pertama adalah JISES, yang kedua Nathan Jo ini tinggal mengambil sumpah aja ya, kemungkinan besar bulan ini atau bulan Februari mengambil sumpah, otomatis nanti di Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia 2006 melawan Vietnam itu bisa bermain. Nah, ini menjadi ada amunisi baru, tambahan baru ya di posisi back ya. Jadi menjadi evaluasi STI harus bisa memblend lagi, memperkuat
lini pertahanan kita ya, agar bisa lebih tangguh lagi ya, agar bisa mengimbangi permainan apalagi nanti melawan Irak dan juga Filipina ya. Kita butuh lolos ke fase berikutnya agar bisa uh, melangkah untuk menjadi finalis Piala Dunia 2026 nanti di Piala Dunia 2026 nanti di Amerika dan Meksiko dan Kanada teman-teman ya. Nah, yang kedua adalah evaluasi yang kedua adalah kita kurang pengalaman teman-teman. Ya otomatis kita baru mencetak sejarah ya di Piala Asia 2023 ini ya di Qatar. Sebenarnya kita sudah 5 kali mengikuti Piala Asia, tetapi ya 4 edisi sebelumnya kita hanya berkutik di fase grup ya, tidak melanjutkan ke babak knockout 16 besar. Tapi di era Sintayong baru kemarin ya, itu sejarah terjadi dan kejutan terjadi, kita bisa lolos ke fase knockout 16 besar teman-teman dan melawan tim kuat Australia ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kita lolos dan juga menjadi sejarah ini ya, itu menjadi batu loncatan dan juga menular ke event-event berikutnya teman-teman, dan pemain-pemain pun bisa bertambah pengalaman, bertambah ilmu ya di Piala Asia ini ya. Karena untuk bermain di Piala Asia dan bermain di Piala AFF itu sangat berbeda jauh teman-teman, kualitas dan kapabilitasnya itu beda. Jadi makanya Indonesia ya setelah lolos di 16 besar itu, kita sebagai pecinta sepak bola Indonesia dan juga ketua umum PSSI pun Erick Thohir juga ingin kita selevel dengan Asia ya, bukan hanya selevel di Asia Tenggara. Jadi seperti itu teman-teman ya, kita kurang pengalaman ya. Dan yang ketiga adalah yang harus dievaluasi, yang paling penting adalah kita tuh minim striker dan kita mandul di striker teman-teman ya, minim mencetak gol. Karena kita walaupun kita dihuni oleh ada Rafael Struijk ya, ada Oki Caraka, ada Dimas Derajat, Dede Setiawan dan juga Ramadhan Sananta, itu untuk striker kita itu masih di bawah standar, di bawah perform teman-teman ya. Karena contohnya Rafael Struijk, dia masih berusia muda ya, pengalaman dia belum ada, tetapi untuk posisi aslinya kan di wing ya, di wing kiri untuk mengobrak-abrik pertahanan dan juga memberikan umpan-umpan manis dan cantik kepada striker utama, striker tunggal. Tetapi di era Sintayong di Piala Asia ini, Struijk dipasangkan menjadi striker murni ya, sehingga posisi yang awalnya dia di wing kiri ya berubahlah menjadi posisi striker. Dan ini juga sebenarnya menjadi pengalaman dan juga menjadi batu loncatan untuk Struijk untuk bisa lebih mengasah lagi ya ketajaman golnya dan juga mengasah lagi skill-skillnya ya di posisi depan ini ya. Dan kemudian juga Ramadhan Sananta, dia minim bermain dan tidak dipasang sama sekali ya di Piala Asia kemarin ya, karena isunya itu mengalami cedera ya. Jadi otomatis peluang dia untuk main di Piala Asia kemarin tertutup ya. Kemudian Oki Caraka baru sekali dimainkan pada pertandingan melawan Vietnam ya, dan penampilannya masih di bawah standar dan juga ya bisa dibilang di bawah rata-rata ya, karena kita belum melihat ketajaman dari Oki Caraka itu sendiri ya. Dan Dimas Derajat pun dipasang di lawan Irak dan itu sama sekali tidak ada perkembangan dan tidak ada peluang-peluang yang dimiliki oleh Dimas Derajat sendiri, dan juga Dimas Derajat pergerakannya juga tidak begitu maksimal ya, sehingga kita hanya membobolkan satu, itu juga dari gelandang tengah Marcelo Ferdinand. Nah untuk Dede Setiawan pun juga tidak dipasangkan ya dari awal sampai akhir, karena mungkin untuk skema dari ST yang diterapkan di Piala Asia ini kurang cocok untuk Dede Setiawan ya. Makanya Dede Setiawan tidak dipasangkan dari awal sampai akhir ya pertandingan Indonesia di Piala Asia 2024 ini. Dan kita juga harus tahu teman-teman ya, kekurangan yang terakhir adalah pencetak gol kita. Gol-gol kita tuh hanya lahir di pemain-pemain yang bukan naluri pencetak gol teman-teman. Bisa dibilang posisi ini bukan posisi striker murni ya teman-teman ya. Nah kita lihat lawan Irak itu Marcelino Ferdinand, posisi striker dan juga playmaker ya, mencetak gol atas umpan Yakob Sauri. Dan yang kedua lawan Vietnam, tendangan penalti dari Asnawi itu posisi back ya.
Dan yang ketiga dalam lawan Jepang adalah Sandy Walsh, posisi back juga. Jadi di ketiga gol dari Indonesia ini hanya diciptakan oleh pemain-pemain yang bukan menjadi striker teman-teman ya. Jadi kita berkembang dan juga hidup itu di pemain belakang dan juga pemain tengah. Tetapi pemain belakang untuk Piala Asia ini agak sedikit riskan ya teman-teman ya. Jadi itulah menjadi evaluasi bagi STY dan PSSI ya untuk menatap event yang lebih dekat ini, Piala kualifikasi Piala Dunia 2024 ini teman-teman, 2026 ini teman-teman ya, untuk melawan Vietnam 2 kali di GBK dan juga di Maidin Stadium di Hanoi teman-teman. Oke. Nah, itulah walaupun Indonesia kalah, kita harus apresiasi, kita harus acungkan jempol atas usaha dan kerja kerasnya ya timnas Indonesia ya berjuang di Piala Asia 2024 kemarin teman-teman ya. Itu merupakan pencapaian terbaik dan menjadi sejarah bagi timnas Indonesia ya sepanjang masa ya. Walaupun permainannya masih di bawah standar dan bisa dibilang masih harus dibenahi, tetapi perkembangan sudah terlihat dari pertandingan pertama hingga pertandingan akhir ya. Apalagi pertandingan akhir permainan kita cukup bagus dan itu menjadi suatu hal yang mengejutkan bagi pemain-pemain dunia ya, negara-negara lain ya, bahwa Indonesia tuh bisa bermain ya, bisa melawan tim-tim sekelas Australia dan Jepang teman-teman, bisa mengimbangi permainan mereka ya, asalkan kita lebih banyak pengalaman dan bisa lebih kuat lagi dalam mencari bibit-bibit pemain dan juga kedalaman dari pemain itu sendiri teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian, dukung terus ya perjuangan Indonesia ya, jangan patah semangat dan lupakan ya tidak lulusan kita kemarin ya, karena itu merupakan suatu perjuangan dan juga prestasi yang dibilang sudah tinggi ya di atas Indonesia ya. Walaupun kita kalah di Australia 4-0, tetapi kita tetap semangat, junjung tinggi ya persatuan Indonesia, dan dukung terus ya pemain timnas Indonesia dan juga pelatih dan PSSI agar timnas Indonesia tuh bisa berjaya di event-event berikutnya ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu. Oh, jangan lupa di subscribe, di like dan di komen channel ini agar bisa berkembang channel ini dan juga bisa memberikan informasi-informasi terbaru ya seputar timnas Indonesia dan berita-berita sepak bola lainnya teman-teman ya. Oke, dengan saya Yudi, salam olahraga.